wabarakatuh. Saya Nur Andika Pitamayali. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian kelas yang berdasarkan dari ranah hukum. Nah, ranah hukum penilaian kelas sendiri terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016, yakni tentang standar penilaian pendidikan, dan di mana pada bab 1 pasal 1 ayat 2 dijelaskan, yaitu maksud dari penilaian. Penilaian itu adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar yang telah diraih oleh peserta didik selama pembelajaran. Selain dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tersebut, landasan atau dasar hukum dari penilaian kelas juga diatur dalam peraturan pemerintah pada nomor 57 tahun 2021, yaitu tentang standar nasional pendidikan, tepatnya pada bab 2 bagian kelima pasal 16 ayat 1, yang bunyinya standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Tak hanya itu, dasar hukum penilaian juga diatur dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, yakni tentang standar nasional pendidikan, tepatnya pada bab 10 pasal 63 ayat 1, yang berbunyi bahwa pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan menengah itu sendiri dari penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan yang terakhir penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Lanjut, ada pada pasal 64 ayat 1 yang tertulis bahwasannya penilaian yang dilakukan oleh pendidik harusnya dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus, terutama dalam memantau proses pendidikan tersebut, kemajuannya, terus hasilnya, perbaikannya dalam bentuk ulangan, evaluasi tengah semester, evaluasi akhir semester. Nah, dari penjelasan mengenai dasar hukum penilaian, terutama penilaian di kelas, maka dapat disimpulkan bahwasannya penilaian kelas itu bukan suatu kegiatan yang sembarangan, karena pedomannya sudah tertulis dalam hukum yang telah berlaku. Selain itu, penilaian kelas juga bisa disimpulkan sebagai sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dalam proses pembelajaran pada para pendidik, seperti guru mengukur sampai mana kemampuan siswanya. Nah, lanjut, ada tujuan penilaian kelas. Adanya kegiatan penilaian kelas itu tidak semata-mata kegiatan yang sia-sia, karena kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat penting sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam bab 3 pasal 4 ayat 1, yakni penilaian yang dilakukan pendidik bertujuan untuk memantau, mengevaluasi proses dan kemajuan belajar serta perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Ini dengan kata lain, kegiatan penilaian itu dilakukan pendidik kepada peserta didik agar dapat memberikan gambaran bagaimana perkembangan peserta didik dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran di kelas, dan juga hasilnya dapat diketahui pendidik. Bagaimana peserta didik mengikuti kegiatan di kelas, apakah paham dengan kegiatan dengan pembelajaran yang telah disampaikan ataupun kurang paham. Maka dari itu, evaluasi selalu diadakan untuk dapat mengetahui kegiatan dan perkembangan dari peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dania. Saya di sini akan menjelaskan tentang manfaat dari penilaian kelas. Sebetulnya cukup beragam dan bermanfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, berguna dalam memberikan umpan balik kepada anak didiknya agar mereka bisa mengetahui kelebihan serta kekurangan dalam proses pembelajaran yang dia capai. Yang kedua, berguna dalam memantau perkembangan anak didiknya, apakah mereka memiliki kesulitan dalam belajar atau tidak. Jika ada kesulitan, pendidik dapat melakukan evaluasi atau pengayaan. Yang ketiga, berguna dalam memberikan umpan balik kepada pendidik, terutama dalam memperbaiki metode belajar, pendekatan, kegiatan, serta sumber belajar yang digunakan. Yang keempat,
berguna dalam memberikan masukan kepada pendidik dalam merancang kegiatan pembelajaran. Yang kelima, berguna dalam memberikan informasi kepada komite sekolah mengenai keefektifan dalam proses pembelajaran secara berlangsung. Yang keenam, berguna dalam memberikan informasi kepada orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan yang telah diperoleh sang anak selama proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah berguna dalam memberikan umpan balik kepada Dinas Pendidikan dalam menentukan kebijakan. Selanjutnya, masuk ke dalam fungsi adanya penilaian kelas. Di antaranya yang pertama yaitu memberikan informasi atau gambaran sampai mana seorang pendidik atau peserta didik dalam menguasai suatu pembelajaran, apakah kompetensi tersebut sudah terpenuhi atau belum. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar yang sudah dilakukan peserta didik dalam membantu mereka untuk memahami dirinya, berfungsi dalam membuat keputusan tentang langkah seperti apa yang ia ambil untuk memilih program belajar serta pengembangan pribadi. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar yang dialami oleh siswanya dan menentukan potensi prestasi yang dimiliki oleh siswanya agar dapat dikembangkan. Selain itu, penilaian juga memiliki sebagai alat diagnosa untuk guru untuk menentukan apakah seorang peserta didik itu harus mengikuti pengayaan atau remedial. Yang keempat, menentukan kelemahan dan kelebihan dari proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah berfungsi sebagai alat kontrol bagi guru dalam memantau perkembangan anak didiknya dalam proses pembelajaran, apakah perkembangan ke arah yang baik atau malah yang sebaliknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Lingga Priyatama. Saya di sini merupakan salah satu anggota dari kelompok 1 yang membahas mengenai konsep dasar dari penilaian kelas. Karena materi-materi sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yaitu mengenai prinsip-prinsip serta sasaran dalam penilaian kelas. Jadi dalam melakukan penilaian itu harus memperhatikan prinsip-prinsipnya. Dan di prinsip penilaian kelas itu tuh ada yang namanya validitas. Nah, validitas ini merupakan prinsip yang paling utama karena di dalam prinsip validitas ini merupakan prinsip yang benar-benar valid gitu. Menilai atau penilaian itu harus bersifat valid sesuai data yang memang benar-benar diukur gitu. Jadi haruslah valid atau haruslah real gitulah. Kemudian yang kedua adalah adil serta objektif. Jadi dalam penilaian itu kita tidak boleh, khususnya sebagai pendidik, tidak boleh memandang latar belakang si peserta didik tuh seperti apa gitu, jenis kelaminnya, dan apalah gitu. Dan harus juga objektif, kita harus benar-benar melihat gitu si perkembangan peserta didik tuh sampai mana. Kemudian yang ketiga itu ada sistematis. Dalam penilaian ini harus dilakukan secara yang struktur lah gitu, yang sudah memang ditentukan cara penilaiannya tuh seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga adalah terus menerus atau continue. Dalam melakukan penilaian tuh harus dilakukan terus menerus agar guru khususnya itu tahu gitu tentang gambaran si peserta didik tuh apakah ada progres ke arah yang bagus atau malah turun gitu. Kemudian adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi dalam melakukan penilaian itu harus menyeluruh gitu, berkesinambungan sesuai aspek-aspek pada kompetensi gitu. Seperti aspek sikap, terus kecakapan dalam berpikir, dan aspek dalam keterampilan. Jadi kompetensi itu harus dinilai juga. Harus menyeluruh lah dalam arti. Kemudian praktibilitas. Jadi konsep ini merupakan konsep yang bersifat praktis gitu dalam penilaian atau khususnya di dalam kelas ya. Jadi ya simpel aja gitu, tidak ya harus disesuaikan lah, kayak tidak menggunakan alat yang begitu banyak, terus nggak ribet gitulah intinya. Kemudian terfokus pada kompetensi. Nah itu yang selanjutnya tuh kita harus benar-benar fokus lah pada kompetensi. Jadi nggak keluar jalur dari kompetensi itu, karena kan yang dinilai oleh guru itu kompetensinya ya. Kemudian yaitu prinsip selanjutnya adalah mendidik. Jadi penilaian ini harus sifatnya mendidik, harus memberikan impact yang bagus
kepada peserta didik. Kayak impact positifnya tuh biar peserta didik tuh ngerti gitu, kamu nih kayaknya nilainya turun, kamu harus begini begini begini, agar mendidik gitu, agar memberikan motivasi kepada siswa bagaimana mengembangkan kemampuan berpikirnya dalam pengetahuan tuh biar lebih maju lagi gitu. Kemudian transparan, jadi dalam penilaian itu harus dilakukan terbuka lah gitu, harus bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya gitu, harus tergambar dengan jelas keberhasilan maupun kegagalan dari peserta didik gitu, jadi harus benar-benar ada gambarannya dah. Kemudian prinsip selanjutnya bermakna, jadi penilaian itu ya harus benar-benar bermakna gitu, tidak boleh sembarangan menilai yang tidak ada maknanya gitu loh, harus memiliki makna yang tersendiri lah dan memiliki pengaruh yang kuat. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sasaran-sasaran dalam penilaian kelas. Di dalam sasaran penilaian kelas itu sebetulnya ada 3. Yang pertama itu adalah ranah kognitif, ranah afektif, serta ranah psikomotor. Ranah kognitif ini merupakan ranah yang berkaitan dengan intelektual atau kemampuan berpikir si peserta didik itu, seperti menilai ingatannya, pemahamannya, penerapan, analisisnya, terus sintesisnya, serta penilaian akhirnya tuh bagaimana gitu. Kemudian yang kedua adalah penilaian terhadap kemampuan afektif. Nah, ranah afektif lah gitu. Ranah afektif ini berkaitan dengan sikap, dengan minat dari si siswa itu dalam melakukan pembelajaran tuh, kira-kira minat dan sikap dia dalam menghadapi proses pembelajaran atau dalam memahami materi itu kayak gimana gitu, harus dinilai dari situ. Kemudian yang terakhir itu adalah ranah psikomotor. Ranah psikomotor ini berkaitan dengan kompetensi yang dicapai seperti gerakan awal, semi rutin, dan rutin gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.